warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat pagi. Terima kasih untuk teman-teman semua yang telah menyempatkan hadir untuk melakukan konseling kelompok pada pagi hari ini. Perkenalkan, nama saya Intan Apriani, kalian bisa panggil saya Kak Intan. Ya, halo Intan. Halo juga semuanya. Oke, sebelum kita masuk ke lebih dalam lagi, alangkah lebih baiknya kita berkenalan terlebih dahulu nih. Boleh kalian sebutkan nama lengkap, nama panggilan, dan jurusan kalian masing-masing. Siapa yang ingin berkenalan terlebih dahulu? Saya Kak. Oke, boleh, silakan. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Abel Aulia Putri. Biasanya teman-temanku namanya Abel. Aku dari jurusan psikologi. Oke, terima kasih Mbak Abel. Siapa nih yang ingin berkenalan lagi? Boleh, siapa? Oke, saya Kak. silakan. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Ribi Fatika. Saya dari jurusan Ilmu Pendidikan. Jadi teman-teman semua bisa panggil saya Ribi. Oke, terima kasih Mbak Ribi. Siapa yang ingin lagi berkenalan? Saya Oke, boleh, silakan. izin semua teman-teman ya, saya mau memperkenalkan diri. Nama saya Prosperdian Ahmad Pacem, biasa dipanggil Pacem. Saya dari jurusan bimbingan dan konseling. Salam kenal semuanya. Ya, salam kenal Pak. Oke, terima kasih Mas Pacem. Silakan, siapa yang ingin berkenalan lagi? Oke, boleh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Durotunisa. Kalian bisa manggil saya Nisa. Saya dari jurusan Ilmu Pendidikan. Oke, terima kasih Mbak Nisa ya tadi ya. Oke, siapa yang ingin berkenalan lagi? Ya Kak, Oke, boleh. perkenalkan nama saya Muhammad Faris Adrian, boleh dipanggil Faris teman-teman. Saya dari jurusan bimbingan dan konseling juga teman-teman. Gitu. Oke, terima kasih Mas Paris ya. Ya. Siapa lagi yang belum? Saya Kak. Oke, Saya silakan Mbak. perkenalkan semuanya, saya Renisa Fitri, biasa dipanggil Rensi. Saya dari jurusan bimbingan konseling. Oke, jurusan bimbingan konseling. Oke, terima kasih. Terima kasih untuk teman-teman semua yang telah berkenalan. Tadi namanya Mbak Ribi, Mbak Rensi, Mbak Nisa, Mbak Abel, Mas Pacem, dan Mas Faris. Ada yang itu kan nggak ada kan? Tidak ada. Ada, luas. Jadi sebelum kita memulai ke inti dari konseling kita ini, kakak ingin menjelaskan sedikit terkait apa sih konseling kelompok itu. Jadi nanti pada sesi ini kita akan bertukar pendapat, berbagi cerita, dan berbagi masalah juga. Tentunya kita akan menyelesaikan nih bagaimana penyelesaian masalah kalian masing-masing tapi dalam ranah kelompok seperti itu. Paham? Paham Kak. Oke, tentunya di sini kita ada aturannya juga. Yang pasti apapun yang kita bahas di sini, di forum ini, di kelompok ini cukup sampai di kita saja, jangan sampai terdengar oleh pihak luar seperti itu. Apakah di sini setuju semuanya? Setuju, Kak. Setuju. Oke, terima kasih teman-teman. Baik teman-teman, sebelum kita melakukan konseling kelompok pada pagi hari ini, bagaimana kalau kita sepakati dulu nih waktu konseling kelompoknya? Kalau 40 sampai 45 menit, bagaimana? Setuju nggak nih? Ya, setuju Kak. Boleh Kak. Boleh. Oke, jadi dalam konseling kelompok itu yang pastinya akan ada beberapa sesi. Jadi kemungkinan kalau misalkan pada sesi pertama ini kita tidak selesai atau belum selesai dalam menyelesaikan masalah teman-teman semua, kita akan melakukan sesi selanjutnya seperti itu ya teman-teman. Di sini apakah ada yang kurang paham? Udah paham. Paham. Untuk kesukarelaannya tentunya pasti teman-teman di sini sudah sukarela semua, sudah datang dengan senang hati untuk untuk melakukan konseling, dan kalian sudah menyerahkan diri di sini tentunya untuk melakukan konseling. Jadi tidak ada yang merasa terpaksa di sini. Apakah di sini udah sukarela semua? Iya. Sudah. Oke. Langsung saja kita ke inti kita dalam konseling.
Jadi di sini silakan untuk mas-mas, untuk mbak-mbaknya yang ingin berbagi cerita atau berbagi masalahnya masing-masing terkait takut atau ketidakpercayaan diri ketika di sosial, maksudnya di ranah sosial manapun, di lingkungan manapun kalian, terserah ingin berbagi apapun itu. Jadi di sini tidak ada salah ataupun benar ya teman-teman. Jadi di sini kita bisa saling mendengarkan dan berbagi bersama-sama seperti itu. Siapa nih yang ingin berbagi duluan? Boleh. Saya Kak. Oke, siapa tadi, Mas Pacem ya? Iya. Oke, boleh Mas Pacem. Kalau saya Kak ya, saya itu orangnya sering banget takut dinilai sama orang lain gitu Kak. Karena apa ya, misalnya kayak gini nih. Misalnya kalau saya mau upload story gitu di sosial media seperti itu saya takut orang itu berkata yang buruk buat diri saya gitu. Dan itu yang membuat saya jadi tidak percaya diri gitu kan. Perasaan Mas Pacem ketika ingin melakukan itu seperti apa? Deg-degan atau? Iya Kak, saya deg-degan. Jadi ibaratnya saya kalau mau buat story itu saya pikir-pikir lagi, ini kira-kira orang ada yang komentar jelek nggak ya diri saya. Jadi apa ya, ibaratnya akhirnya nggak ada niatan lagi buat mengupload story gitu misalnya di media sosial. Oh seperti itu. Jadi karena deg-degan itu tadi memicu Mas Pacem untuk takut nih melakukan mengupload itu tadi gitu. Jadi kayak ragu-ragu, Ragu-ragu. apa mending gak usah dilakuin aja Iya. ya nguploadnya daripada apa salah ataupun takut di komen orang. Iya Kak. Oke, itu sangat wajar ya Mas Pacem. Pastinya setiap orang tuh memiliki kecemasannya masing-masing, termasuk Mas Pacem di dalam mengupload foto. Dan itu mungkin sangat sulit ya untuk dicoba ya Mas Pacem. Iya. Di sini ada yang ingin menambahkan nggak nih teman-teman, atau ada yang ingin berbagi juga? Boleh, silakan. Nggak apa-apa. Saya Kak, Oke, boleh silakan Mbak Nisa. saya juga ngerasain sama kayak Pacem gitu. Cuma ini dalam ranah presentasi di kelas. Saya tuh presentasi tuh kayak gimana ya? Kayak nggak yakin sama kemampuan saya gitu. Setiap di kelas ngelihat teman presentasi tuh kok keren-keren gitu loh. Jadi bikin saya minder, gak pede sama kemampuan presentasi saya. Saya tuh selalu nggak percaya diri sama apa yang saya jelasin gitu. Takut dianggap apa sih penjelasan ini nggak jelas banget, salah, nggak nyambung kayak gitu. Oke, terima kasih Mbak Nisa yang sudah berbagi pengalamannya. Itu sangat suatu hal yang wajar ya tentunya. Pastinya sangat sulit ya dilakukan ketika kita merasa tidak percaya diri dengan diri kita sendiri. Jadi apa yang mau kita ucapkan pun kayaknya tidak pantas di depan orang. Padahal setiap pikiran negatif itu tidak selalu benar. Itu ya Mbak Nisa. Pastinya ada yang ingin berbagi lagi atau ingin menambahkan, boleh silakan. Aku Kak. Mbak siapa? Mbak Abel ya? Iya. Oke, boleh Mbak. Jadi maaf sebelumnya, ini aku percaya nggak apa-apa. Bilang aku juga nggak apa-apa. Boleh, aku juga boleh. Masih Jadi- bisa kakaknya. Aku ini apa namanya, kalau aku agak deg-degan kayak Mas Pacem, tapi deg-degannya itu karena aku nggak berani ungkapin pendapat. Kayak misalkan di kelas ada presentasi, aku tuh nggak berani nanya gitu, atau nggak berani nyanggah. Kalau misalkan aku nanya, misalkan nih bisa nanya, terus orangnya jawab, aku tuh nggak berani nyanggah meskipun aku tahu yang dijawab itu salah gitu. Terusan aku juga kalau ngomong belibet gitu Kak. Jadi sebenarnya tuh aku mikirnya karena waktu kecil suka nggak dikasih nggak dikasih kesempatan buat ungkapin pendapat gitu. Kayak semua itu ya orang tua yang ngatur, apa orang tua yang ngatur, kita nggak dikasih kesempatan buat Abel maunya apa gitu, menurut Abel gimana gitu, itu nggak pernah gitu. Oke, terima kasih Mbak Abel. Berarti sama halnya dengan Mas Pacem, Mbak Nisa, titiknya itu
tidak percaya diri itu tadi kan ya. Jadi bagus banget Mbak Abel telah menyadari bahwasannya hal itu muncul dikarenakan tidak ada kebiasaan dari kecil. Maksudnya kebiasaan dari kecilnya itu tidak pernah diberi kesempatan untuk berbicara seperti itu ya. Wajar saja Mbak, hal itu akan terjadi. Oke, terima kasih Mbak Abel kalau berbagi. Di sini ada yang ingin berbagi pengalaman atau ada yang ingin menambahkan teman-temannya yang lain? Saya sih Kak, Oke, boleh. kalau dengar dari cerita Mbak Abel tadi itu kayak hampir sama ya Kak. Saya itu kalau ngomong kayak belibet gitu loh, kayak ngomong sama siapapun, mau lagi presentasi atau ngomong sama teman, sama keluarga juga. Kayak masalahnya cuma mungkin ngalah juga sama karena di rumah itu juga kayak nggak pernah saling mengungkapin pendapat gitu, sama ngerasa kayak jarang aja gitu diajak, jarang komunikasi gitu di rumah. Jadi kalau keluar juga kayak lebih baik diam gitu daripada kalau ngomong apa salah apa takut dinilai gitu. Oke, berarti hampir sama ya dengan Mbak Abel. Iya. Sama banget malah ya. Cuman mungkin lainnya lebih ke takut berbicara di depan di lingkungan Mbaknya seperti itu. Oke, itu suatu hal yang mungkin sulit ya untuk dimulai dari teman-teman semua. Yang pasti setiap pikiran negatif itu tidak selalu bisa dibenarkan ya. Terkadang itu hanya terbesit di kepala kita, di otak kita, tetapi kebenarannya belum tentu seperti itu ya teman-teman. Di sini ada lagi yang ingin berbagi pengalamannya, boleh? Saya Kak. Oke, boleh Mbak Ridi. Permasalahan saya itu kurang lebih sama kayak Mbak Nisa tadi, tapi Mbak Nisa itu kan dia karena ngerasa nggak layak sama apa yang dia ucapin itu benar atau enggak gitu kan. Nah kalau saya tuh saya ngerasa nggak berani untuk memulai itu karena saya nggak punya pengalaman. Jadi kayak kalau misalnya mau presentasi nih maju di depan gitu, saya tuh jarang ngomong di depan orang banyak. Jadi saya ngerasa gimana ya, orang-orang tuh udah pada pinter-pinter nih ngomongnya karena mereka tuh pengalamannya banyak, mereka tuh sering ngomong di depan orang banyak gitu. Sedangkan saya nih jarang, saya baru memulai gitu. Jadi kayak saya ngerasa apa sih ini, nanti mau ngomong apa ya gitu. Terus mau mulai hal apapun juga selalu kayak gitu, selalu ngerasa kayaknya belum cukup deh karena saya nggak punya pengalaman apa-apa. Sedangkan untuk kita cari pengalaman kita butuh pengalaman juga gitu. Jadi ngerasa telat untuk memulai gitu. Oke, terima kasih Mbak Ridi. Mbak Ridi sangat bagus sekali tadi menyadari bahwasannya gimana untuk bisa melakukannya jika tidak ada pengalaman, tapi dari diri sendiri tidak mau melakukan melakukan suatu hal itu. Jadi ya, oke, terima kasih Mbak Ridi. Pastinya titik benang merahnya tadi itu ketidakpercayaan diri ya teman-teman ya. Tadi dari Mas Pacem, terus tuh Mbak Abel, Mbak Nisa, Mbak Rensi dan juga Mbak Ridi, itu titik benang merahnya itu tadi tidak percaya diri untuk memulai duluan seperti itu. Padahal setiap pikiran itu tidak semuanya benar seperti itu ya. Kadang mungkin ada yang dari pengalaman atau pernah dijudge sebelumnya, atau juga mungkin hanya pikiran-pikiran negatif saja seperti itu. Di sini ada yang ingin berbagi lagi? Saya Kak. Oke, boleh silakan Mas Paris ya. Iya, Kak. Oke, boleh Mas. Sebelum saya menanggapi cerita dari masalah saya pengen terlebih dahulu untuk nanggepin masalah dari Mbak Abel terlebih dahulu Kak. Saya dengarkan Mbak Abel ini punya masalah nih, nggak berani nanggepin atau apa. Nah yang dari kecil tuh dari Mbak Abel ini ngomong nggak dikasih ruang sama orang tuanya untuk nanggepin. Nah kira-kira dari Mbak Abel ini pernah nggak sih kayak setidaknya punya tanggapan sendiri, terus dari orang tuanya itu malah ngomong bahwa kayak kamu nih
masih kecil gitu kan, belum punya pengalaman, jadi jangan nanggepin gitu kan, jangan apa ya, kayak punya ide lah gitu. Jadi orang tua juga nggak apa ya, nggak support gitu untuk tanggapan dari Mbak Abel itu. Nah seperti itu. Saya mau jawab ya Kak. Boleh. Waktu itu pernah sih kayak maksudnya kayak lihat bapak gitu. Bapak saya tuh perokok Iya. aktif. Nah terus saya kayak ngomong kayak kalau merokok itu ini loh, nggak usah di sini gitu. Terus kayak kalau bisa jangan merokok. Pokoknya intinya yang kayak seumumnya anak larang orang tua buat ngerokok gitulah. Ya Mas Faris. Nah terus kayak bapak itu responnya kayak, alah anak kecil tahu apa sih gitu, kayak ya intinya kalau misalkan setiap aku ngomong sesuatu yang kesannya itu menurut mereka menggurui gitu, pasti jawabnya kayak, alah anak kecil tahu apa sih gitu. Terus kayak misalkan kayak milih sekolah atau apa gitu, jadi nggak dikasih ruang buat milih sendiri gitu. Jadi ditentuin kamu kesini gitu, kamu kesini, ini yang bagus gitu-gitu. Jadi kayak dari kecil ya nggak pernah buat milih sendiri. Oh gitu, ternyata. Baik deh kalau gitu, menurut saya ya lumayan cukup berat sih dari Mbak Abel sendiri, nggak dikasih ruang untuk nanggepin. Nah terus saya juga punya sedikit masalah sih mengenai kayak dari teman-teman nggak pede atau nggak percaya diri untuk di lingkungan. Kayak saya sih masalahnya kayak mirip-mirip dari Mbak Nisa gitu kan, sama juga lah kayak Pacem gitu kan, yang ngerasa deg-degan. Terutama kalau dari Mbak Nisa juga kan nggak pede gitu ya untuk melaksanakan presentasi atau memaparkan materi yang udah didiskusin mungkin bersama kelompoknya. Nah itu yang membuat dari Mbak Nisa juga nggak percaya diri itu, kayak ngeliat teman-teman yang di depannya itu lebih pintar gitu kan, mempunyai pengalaman yang lebih gitu untuk presentasi, jadi hasilnya bagus jadi dibanding dirinya. Nah kalau saya juga mirip-mirip lah seperti itu Kak, kayak saya ini apa ya, kayak ngerasa gugup banget kalau di depan itu. Jadi udah gugup, itu yang membuat kata-kata saya yang keluar pas presentasi itu nggak apa ya, nggak tertata. Iya nggak tertata, atau nggak kayak belibet bisa gitu kan. Nah, jadi kalau pas presentasi itu yang mau nggak mau kadang udah harus menjelaskan secara langsung, tapi kayak ngeliat dari teks yang udah dibuat gitu. Jadi saya pas udah presentasi itu bisa lah untuk ngeluarin kata-katanya seperti itu. Terus saya juga mandang teman-teman yang di depan itu lebih apa ya, lebih pinter lah, lebih ada potensi dibandingkan saya. Saya nggak percaya dirinya di situ. Jadi yang membuat saya di depan itu pas memaparkan materi kayak ngerasa kayak ini belum cukup deh, ini kayaknya salah deh nanti gitu kan. Saya takut tanggapan teman-teman saya yang di depan itu apa ya, dinilai salah lah, seperti itu Kak. Oke, terima kasih Mas Faris. Tadi hampir sama kayak Mbak Nisa ya, ketika maju untuk presentasi, lalu apa yang ingin dikatakan, lalu itu tidak terstruktur begitu saja, berantakan gitu. Tadinya sudah kayak menghafal lewat teks gitu ya. Lalu ketika maju malah tidak sesuai, seperti itu ya Mas? Iya, betul Kak. Oke, itu sangat situasi yang wajar banget ya, apalagi Masnya berpikir bahwasannya teman-teman itu lebih baik, maksudnya lebih berpotensi untuk presentasi yang lebih baik gitu dibandingkan Masnya, seperti itu ya Mas? Iya, betul Kak. Oke, itu. Jadi dari semua masalah yang teman-teman alami ini, titik benang merahnya kita temui bahwasannya tidak percaya diri. Nah, betul sekali. Jadi dari pikiran kita sendiri itu biasanya bisa menghancurkan diri kita sendiri, seperti itu ya teman-teman. Terkadang orang lain itu tidak sepeduli itu dengan kita. Nah, tetapi entah kenapa pikiran kita sendiri yang terbesit bahwasannya kita itu tidak
tidak lebih baik dari orang lain seperti itu. Jadi setiap kita ingin melakukan sesuatu takut, ragu seperti itu. Jadi apa yang sudah kita rencanakan kadang tidak sesuai seperti itu ya teman-teman. Iya. Oke. Jadi oke, sampai sini apakah ada yang ingin berpendapat lagi atau ada yang ingin berbagi pengalaman? Boleh teman-teman. Saya sih kan mau nanggepin dari cerita Pacem tadi. Oke, boleh, Kan Mbak Nancy. tadi dia bilang kalau takut gitu kalau buat posting sesuatu gitu. Iya. Saya mau nanya sama Pacem ini kalau dia tuh ngerasain takutnya itu dari kapan gitu? Apa ada penyebab sebelumnya? Kan tadi bilang kalau takut dijudge atau dikomentari jelek sama orang kan? Apa sebelumnya udah pernah gitu kayak dikomen jelek sama orang atau gimana gitu awalnya? Oke, boleh Mas yang tanggepin Mbak Rensi. Oke, izin Kak ya mau menanggapi dari Kak Rensi tadi ya. Jadi kalau masalah pengalaman itu saya belum pernah ngalamin Kak ya. Yang artinya dikritik orang itu saya belum pernah ngalamin sama sekali gitu. Tapi intinya ini semua murni pikiran dari saya sendiri gitu. Jadi jatuhnya pikiran saya sendiri yang membatasi, membentengi diri saya gitu buat menghindar dari masalah itu duluan gitu kan. Gitu sih kan. Oh, jadi sebelumnya belum pernah Iya, belum dikomentarin gitu belum? pernah. Boleh nanya Kak Pacem? Boleh. Kan tadi katanya belum pernah belum pernah dapat penilaian dari orang atau hujatan yang nyata gitu. Tapi tuh malah bikin kakaknya mikir kayak kalau posting ini kira-kira orang-orang gimana ya, orang-orang julid nggak ya gitu. Nah, mau nanya nih, kira-kira kalau kakaknya lihat postingan orang, kakaknya juga berpikiran julid atau enggak gitu? Karena kan kok bisa kakaknya mikir dijulitin orang sedangkan orang aja nggak nunjukin apa-apa gitu. Siapa tahu kakaknya sering julid sama orang, makanya kakak mikir kayak gitu. Ya, jadi menjawab ya Kak Rini. Oh ya. Jadi kalau saya nggak ada pikiran seperti itu Kak. Cuman saya sering melihat, kan saya kalau lihat di media sosial itu postingan-postingan itu saya melihat komentarnya. Itu beberapa malah banyak gitu kan, yang ada yang dikritik yang kurang baik gitu dirinya. Jadi, nah dari pengalaman itu saya melihat postingan orang lain kemudian netizen membuli gitu. Nah itu jadi kepikiran sama diri saya gitu. Takutnya kalau saya ngepost juga, nah takutnya sama. Oh gitu. Boleh nanya lagi Kak? Boleh. Nah, kan kakaknya ngeliat postingan orang gitu ya, terus kayak di komen gitu. Nah, itu tuh emang postingan seperti apa sih Kak, dan komentar seperti apa? Terus emangnya kakak ngerasa sama kayak orang di postingan itu? Kok ngerasa takut dihujat? Emang kakak postingannya nyeleneh Kak atau gimana gitu? Itu sih Kak ya. Sebenarnya kalau melihat postingan yang saya lihat itu, sebenarnya beda sih. Kalau misalnya saya posting juga, saya juga nggak posting yang sebegitu sama. Maksudnya yang ngelihat terlalu melihatin diri bahwa saya ini gini loh, saya ini kayak orang gini gitu kan. Karena soalnya kalau di yang saya lihat itu postingannya lebih ke kayak dibuat-buat yang kayak ibaratnya saya ini orang yang maaf ngomong kurang atau berkebutuhan, ibaratnya dia nih boleh saya praktekin ya. Misalnya dia ini gini buat konten yang ngelawak, yang maaf tangannya gini-gini gitu kan. Nah terus akhirnya dibully sama netizen gitu. Nah sebenarnya kalau saya posting itu nggak seperti itu, cuman karena udah ke distract gitu ya pikiran saya, jadi ya saya takut aja gitu. Oh gitu. Iya Kak. Oke. Oke, terima kasih untuk Mbak Ruby yang nanggepin
nanggepin permasalahan Mas Pacem dan Mas Pacem telah menjawab tadi tentang apakah Mas Pacem ini pernah dijudge sebelumnya, makanya pernah berpikiran bahwasannya dia akan dijudge ketika memposting foto atau video seperti itu ya Mas. Iya. Nah, jadi kata Mas Pacem belum pernah, hanya pikiran-pikiran negatif yang ada di kepala Mas Pacem seperti itu. Dan tadi Mbaknya bertanya juga tentang apa sih yang pernah Mas Pacem lihat di sosmed ataupun apa postingannya seperti apa seperti itu ya. Nah, Mas Pacem menjawab postingan yang nyeleneh, yang aneh seperti itu ya. Tetapi postingan tersebut tidak tidak pernah dilakukan oleh Mas Pacem, hanya saja dia hanya ketakutan itu tadi ya. Padahal postingan tersebut tidak sama seperti itu. Tapi Mas Pacem berpikirannya respon netizen itu bakalan sama seperti itu ya teman-teman. Baik teman-teman semua, sampai sini apakah ada yang ingin berbagi pengalaman atau ada yang ingin nanggepin lagi nih permasalahan teman-temannya? Boleh, silakan Mas atau Mbaknya. Ada? Oke, kelihatannya kayak Mbak Abel ragu-ragu banget nih yang menunjuk. Ada yang ingin disampaikan atau tidak nih Mbak Abel? Aku mau nanya ke Nisa sih Kak. Tadi kan Nisa sempat cerita kalau misalkan dia itu kalau presentasi itu nggak berani karena takut dinilai jelek gitu-gitu. Nah kalau misalkan ada tugas kampus yang harus presentasi itu gimana? Ya mau nggak mau harus maju, kan tugas buat penilaian juga. Tapi kalau maju gitu kadang gemeter dikit sih tangannya. Terus juga selalu keringetan gitu kalau diliatin banyak orang. Emang pernah dinilai jelek? Maksudnya habis maju gitu pernah ada yang komen jelek gitu? Selama ini sih belum pernah dengar juga. Jadi ya nggak ada yang komen. Oh, jadi yang takut dinilai jelek itu pikiran sendiri. Iya. Oke, terima kasih Mbak Abel yang sudah menanggapi Mbak Nisa juga. Terima kasih sudah menjawab. Tadi seperti pertanyaan Mbak Abel tadi ya, apakah jika melakukan presentasi, jika ada tugas kuliah, apa yang Mbak Nisa lakukan gitu ya? Mau tidak mau ya, pastinya akan dilakukan, harus maju. Karena kan tugas ya, tidak mungkin tidak dilakukan, tidak dapat nilai seperti itu. Jadi Mbak Nisa itu berpikir seperti itu karena bukan karena pengalaman dia pernah dipikir buruk atau pernah dinilai salah oleh orang, tetapi hanya pikiran-pikiran negatif itu tadi. Seperti itu ya Mbak Nisa? Iya, negatif thinking aja Kak. Oke, terima kasih. Apakah di sini ada lagi yang ingin mengutarakan pendapat atau ingin berbagi? Boleh banget. Ada? Terus maaf Kanisa, kalau sekarang kan ini ngobrol sama orang yang belum terlalu kenal gitu, rame-rame juga. Kakaknya gemeteran nggak kalau sekarang? Atau merasa gimana gitu? Kalau sekarang ada grogi sih sama gemeter, sama ini juga udah kerasa kering gitu. Oh gitu Mbak Nisa, tapi iya sih suaranya getar gitu ya, terus tangannya juga kelihatan nggak nyaman. Baik, terima kasih Mbak Ribi dan Mbak Nisa yang telah nanggepin dan Mbak Nisa juga telah menjawab tadi terkait apakah Mbak Nisa ketika berbicara di depan forum seperti ini rasanya bagaimana keadaan tubuhnya, dan Mbak Nisa menjawab ya tadi ya Mbak Ribi agak keringetan dan gemeteran ya tangannya Mbak. Iya Kak. Oke, begitu ya. Jadi memang dari tadi terlihat ya Mbak Nisa termasuk yang kayak agak sedikit malu ya teman-teman ya. Mungkin dia belum terbiasa untuk berbicara di forum yang kemungkinan dia ini belum mengenal sebelumnya ya. Sebelum kita kumpul sini dia belum kenal gitu. Jadi wajar saja kalau misalkan dia sangat ragu seperti itu ya Mbak. Oke. Jadi dari permasalahan Mas dan Mbaknya tadi bahwasannya hanya beberapa tadi ya, Mas Pacem, Mas Faris, dan Mbak Nisa
itu hanya pikiran-pikiran negatif yang bisa disebut pikiran irasional. Jadi pikiran irasional itu adalah pikiran yang hanya ada di kepala kita saja, yang padahal kenyataannya tidak seperti itu, tidak terjadi seperti itu. Jadi kita belum mulai mencoba nih, pikiran kita sudah buruk duluan, sudah tidak baik duluan, sehingga apa yang kita lakukan itu membuat kita ragu, membuat kita takut, seperti itu responnya ya. Benar tuh ya Mbak Mas? Iya, betul Nah, banget. Iya. Oke. Jadi pikiran irasional tersebut kita akan masukkan ke dalam teori CBT, yang mana kita akan mengubah pikiran irasional tadi menjadi pikiran rasional, pikiran yang tidak negatif seperti itu. Kita boleh masuk langsung ke permasalahannya Mas Pacem, Mas Faris, dan Mbak Nisa. Boleh tidak teman-teman? Teman-teman setuju nggak? Setuju banget. Setuju. Oke, tadi saya ulangi lagi permasalahan Mas Pacem tadi, ketika mengupload foto itu merasa takut, tidak pede, dan takut dijudge oleh netizen seperti itu ya. Nah, apa sih perasaan tubuh Mas Pacem ketika Mas Pacem itu merasakan takut dan cemas? Respon tubuh Mas Pacem itu seperti apa sih? Jadi jawab ya. Ya, Kalau respon tubuh saya pasti ini terlihat sih, karena saya merasa banget kalau saya ini deg-degan gitu. Oke, jadi kerasanya tuh deg-degan. Deg-degan gitu, terus kemudian kayak di pikiran juga tuh jadi banyak gitu. Mikir posting nggak ya gitu. Oke, baik Mas Pacem. Tapi sebelumnya, apakah Mas Pacem itu pernah dijudge orang atau tidak, itu tadi udah dipertanyakan oleh Mbak siapa ya tadi ya? Mbak Rensi ya. Tadi jawaban Mas Pacemnya Belum pernah. belum pernah. Kira-kira menurut Mas Pacem nih, semua orang tuh bakal peduli itu nggak sih sama Mas Pacem? Maksudnya terlalu ngurusin hidup Mas Pacem nggak sih? Peduli nggak? Nah, betul sekali. Itu sangat benar Mas Pacem. Jadi nggak semua orang itu bakal terlalu memperhatikan kita gitu kan. Pasti semua orang tuh memiliki kesibukannya masing-masing. Nih, jadi gimana kalau misalkan kakak minta nih ke Mas Pacem, gimana Mas Pacem itu berpikiran bahwasannya nggak semua orang itu peduli, dan nggak semua orang yang peduli itu bakal berpikir negatif. Bagaimana perasaannya jika Mas Pacem melakukan hal itu? Ya yang pastinya saya ngerasa lebih lega sih Kak ya gitu. Oke, baik Mas Pacem. Lalu untuk satu langkah kecil nih untuk kedepannya, apa sih yang bakal Mas Pacem lakukan, usaha apa seperti itu, agar perasaan lega tersebut terjadi nih di kemudian hari? Mungkin nanti saya akan mengupload satu foto yang sederhana aja sih Kak, yang menurut saya nanti itu adalah foto yang paling bagus, yang kira-kira nggak bakal orang lain komentar buruk gitu tentang foto itu gitu kan. Oke, bagus sekali Mas Pacem. Pastinya dengan melakukan mempost foto sederhana dari awal satu langkah, mungkin nanti buat kedepannya bakal ada nih tanggapan teman-temannya yang mungkin nggak sesuai nih, tidak seburuk yang apa yang dipikirkan oleh Mas Pacem. Mungkin wah ganteng banget nih Mas Pacem, lagi di mana gitu, atau bagus banget pemandangannya, lagi di mana nih Mas Pacem. Mungkin pasti respon teman-temannya seperti itu Mas Pacem. Apalagi kan Mas Pacem berperilaku baik di depan teman-temannya gitu. Nah, bagus banget Mas Pacem. Lalu selanjutnya dia kayak berat banget aja gitu. Udah lanjut aja nih. Lanjut. Oke, selanjutnya untuk Mas Faris dan Mbak Nisa nih, tadi ketika maju ke depan melakukan presentasi, takut dinilai salah, perkataan yang tidak tertata, apa yang ingin dikatakan itu tidak sesuai dengan apa yang udah dipikirin sebelumnya, seperti itu ya Mas, Mbak? Betul, Kak. Oke. Untuk
sebelumnya apakah pikiran negatif tersebut pernah terjadi seperti itu? Kalau saya sih belum pernah ya kak, itu baru pikiran saya aja. Kalau di dunia nyata gitu belum ada yang pernah ngomongin gitu. Oke, terima kasih Mbak Nisa. Untuk Masnya gimana? Kalau saya bukan untuk apa ya ibaratnya memberi kayak masukan yang buruk, cuman pernah temen ngomong kayak ngasih saran aja, Aris lu seharusnya lebih apa ya, lebih lancarin lagi ngomongnya gitu kan. Soalnya tadi agak gue lihat ini apa ya, kayak terbata-bata atau pemaparan materinya nggak lancar seperti itu Kak. Cuman yang saya lihat sih ya, saya dari hal itu memberikan pikiran, jadi kayak makin takut gitu kan, gara-gara pandangan dari teman-teman yang di depan ini punya pandangan yang buruk mengenai saya di depan pas lagi pada saat presentasi itu gitu Kak. Oke, baik. Jadi tadi dari Mbak Nisanya pikiran negatif itu tidak pernah terjadi sebelumnya. Kalau dari Mas Faris itu pernah diberi saran dari teman ya. Betul, Kak. Bukan berarti apa ya, namanya juga kita kan sama-sama di ranah belajar ya. Walaupun kita sudah mahasiswa, pastinya ada saja mungkin salah ucap atau salah berbicara. Itu sangat hal yang mungkin sering terjadi ya di lingkungan kita pastinya. Nah, tetapi pikiran negatif tersebut jangan sampai meracuni suatu hal yang harusnya berjalan baik-baik aja seperti itu. Jadi pikiran-pikiran irasional itu tadi yang kemungkinan tidak terjadi, kan nggak mungkin nih kayak teman-teman kalian berbicara, ih apa sih kok ngomongnya kayak gitu begitu banget, kan nggak mungkin kan ya. Pastinya kan mungkin hanya sekedar kayak seperti saran dari temannya Mas Faris itu tadi. Nah, jadi bagaimana jika Mas Faris dan Mbak Nisa ini berpikiran bahwasannya aku nggak harus sempurna, setidaknya aku sudah berusaha. Nah, bagaimana jika Mas dan Mbaknya melakukan pikiran seperti itu? Gimana? Iya, baik Kak. Kalau misalkan melakukan hal itu dirasa lega atau gimana rasanya? Mungkin kalau ngelakuin itu agak gemeter dikit sih ya kak mungkin. Cuma ya tetap bakal dicoba biar terbiasa. Oke, bagus banget Mbak Nisa. Untuk Mas Faris juga boleh ya dicoba aja ya, Iya, nggak betul. apa-apa. Nggak semua, tidak semua yang kita tampilin di hari ini di kemudian hari juga bakal sama seperti itu. Pasti kan bakal banyak perubahan yang mungkin lebih baik karena kita setiap harinya kan belajar seperti itu ya. Nah, jadi apa sih satu langkah awal nih buat Mas dan Mbaknya untuk merasakan lega di kemudian harinya gitu? Kalau saya mungkin bakal coba ngomong di depan teman saya dulu ya mbak, ya kak, biar nanti tuh pas presentasi udah terbiasa gitu ada orang di depan saya pas saya lagi ngomong, biar saya nanti nggak terlalu nggak terlalu takut gitu, nggak terlalu kaku dan gemeter juga mungkin bisa berkurang gitu. Oke, benar banget Mbak Nisa, itu sangat satu langkah yang baik banget Mbak Nisa. Jadi kita bisa dimulai untuk melakukan langkah kecil. Yang pertama kita berbicara, mungkin pasti ada teman dekat kan ya Mbak Nisa ya? Ada. Nah, bisa berbicara dengan teman dekat terlebih dahulu, forum kecil, lalu nanti forum berkelompok mungkin kisaran 5 orang atau 10 orang. Dan jika udah lebih banyak orang-orangnya bisa satu kelas seperti itu ya. Jadi ketika menghadapi satu kelas itu sudah mulai terbiasa seperti itu. Boleh juga jika ingin melakukan awalan lebih biar tidak langsung bercampur dengan orang banyak, bisa dengan cermin terlebih dahulu, boleh tuh Mbak. Nah, tapi kalau Mbak Nisa sudah terbiasa ya langsung ke teman dekatnya juga lebih baik sih. Jadi lebih cepat gitu ya. Iya. Jadi ketika dengan teman, kelompok, lalu bisa dengan teman-teman kelas. Baik, terima kasih Mbak Nisa. Jika Mas Farisnya gimana nih?
Kalau saya mungkin langkah kecil yang saya akan ambil yaitu melatih diri saya yang seperti dikatakan Mbak Intan, yang bagian melatih diri di depan cermin gitu kan. Jadi apa yang saya bicarakan, apa yang saya paparkan tuh saya bisa lihat nih dari cermin tersebut. Kira-kira apa sih yang kurang di dalam diri saya gitu kan. Sekiranya saya bisa lah membuat langkah yang membuat saya itu lebih tahu akan diri saya, jadi bisa menumbuhkan rasa percaya diri mungkin seperti itu Pak. Oke, terima kasih Mas Faris, itu sangat benar banget. Jadi ketika kita melakukan berbicara gitu di depan cermin, kemungkinan kita bisa melihat nih wajah kita, gestur tubuh kita bagaimana ketika berbicara, deg-degan nggak ya, belibet nggak ya, pasti sangat terlihat ya teman-teman. Nah, jadi boleh banget dilakukan berbicara di depan cermin terlebih dahulu, itu langkah yang sangat baik. Kemudian teman dekat, Mas Faris ada teman dekat kan ya? Ada juga. Ada. Nah, nanti bisa berbicara nih, berdua juga boleh, berdua. Nanti selanjutnya boleh nih dimulai 5 orang, 10 orang, lalu teman sekelas seperti itu ya. Oke, jadi kesimpulannya tadi Mas Pacem, Mas Faris, dan Mbak Nisa mulai melakukan jika Mas Pacem tadi mulai melakukan upload foto sederhana ya Mas Pacem. Lalu Mas Faris dan Mbak Nisa mulai berlatih untuk berbicara di teman sekitar atau depan cermin seperti itu ya. Oke, baik teman-teman semua, terima kasih ya tadi yang udah berbagi pengalaman, udah menanggapi teman-temannya. Itu sangat baik banget, kalian sudah berkontribusi aktif pada konseling ini. Saya sangat senang pada kalian semua, karena kalian kita bisa menemukan nih titik permasalahan kita, yakni tidak percaya diri. Nah iya betul. Jadi untuk Mas Pacem, kedepannya nanti kita akan melakukan evaluasi pertemuan berikutnya. Nah, apakah Mas Pacem ini progresnya terlaksana nih? Apakah ketika melakukan progres tersebut ada yang menjudge Mas Pacem atau tidak, atau justru respon teman-teman Mas Pacem ini lebih baik daripada apa yang dipikirin Mas Pacem sebelumnya, seperti itu ya Mas Pacem. Lalu selanjutnya untuk progresnya Mas Faris dan Mbak Nisa, apakah nanti terlaksana dengan baik, apakah dilakukan tiap hari, lalu apakah sudah menghasilkan hasil yang lebih baik dari sebelumnya, itu bisa kita bahas di pertemuan berikutnya seperti itu ya teman-teman. Lalu kita akan membahas juga nanti permasalahan teman-teman yang lain yang belum sempat kita bahas, yang pastinya bakal kita bahas-bahas bareng juga. Jadi cukup sampai di sini dulu konseling kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita bahas pada forum ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita pelajari untuk kedepannya. Seperti itu ya. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang maaf sangat begini gitu kan.